Perkenalkan, nama saya Gini Nuraini Husniah dari Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2020. Dengan nomor peserta PPG 11101011053 dan nomor induk mahasiswa 2010516. Pada video ini saya akan menampilkan video uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, masih pagi, harus bisa semangat ya. Hari ini kita awali pembelajaran dengan berdoa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Samuel silahkan. Berdoa mulai. Silakan sekarang lanjutkan kebiasaan kita membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dibagikan ke orang lain yang sama-sama saling membutuhkan. Ya amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana sekarang? Apakah sudah siap belajar? Sudah. Apakah sudah semangat belajarnya? Sudah, tapi tadi masih ada yang terlihat belum semangat dan masih ada yang kuat. Tandanya masih belum konsentrasi. Kita semangatkan lagi belajarnya dengan konsentrasi ya, sambil tepuk tangan. Konsentrasi. Ayo lebih semangat lagi. Konsentrasi. Semuanya bangun, kita tepuk semangat. Tepuk semangat.
ya. Coba sekarang tengok kiri dan kanan teman kalian. Apakah ada atau tidak? Ada. Ada. Oke, artinya hari ini kelas 5 alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita awali pembelajaran dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tentu saja ada di subtema pertama dan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu setelah belajar mampu menganalisis, membuat dan menyajikan bagan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Kemudian selain itu kalian juga diharapkan mampu untuk menganalisis ciri-ciri dan bisa mempraktekkan nyanyi lagu Hari Merdeka dengan menggunakan tangga nada diatonis mayor. Coba kalian amati gambar. Di sini ada di daerah mana? Desa. Ada di desa. Ya, coba kira-kira di sini kondisi udaranya seperti apa? Sangat bersih. Sangat bersih, sejuk, ya. Kemudian nyaman. Sekarang kita bandingkan dengan gambar berikutnya. Ini ada di daerah mana gambar ini? Ada di kota. Terlihat dari gedung-gedung yang tinggi menjulang. Kemudian bagaimana kondisi kota pada gambar? Banyak polusi. Banyak polusi. Polusi apa? Asap. Dari asap, ya. Baik itu asap kendaraan motor ataupun asap pabrik, ya. Kenapa di sini di kota itu tidak sama seperti di desa? Karena cara memelihara atau menjaga udaranya berbeda. Apakah penting bernapas? Tentu saja sangat penting, ya. Karena apa? Karena manusia sangat membutuhkan udara bersih untuk bernapas, untuk melakukan semua kegiatan sehari-hari, ya kan? Kalau tidak bernapas kita akan lemas, lama-lama akan meninggal. Jadi kita harus dan wajib bernapas, ya. Bagaimana cara kita bernapas? Kemudian apa saja organnya? Ya, kita akan mengetahuinya di dalam video yang akan Ibu berikan. Silakan kalian simak video. Assalamualaikum, halo. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Gini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Tentu saja pada subtema pertama dan pembelajaran kedua. Tujuan kita belajar hari ini diharapkan kalian semua mampu menganalisis, membuat, dan menyajikan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Kemudian diharapkan juga kalian mampu menganalisis ciri-ciri dan menyanyikan lagu bertangga nada mayor. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Mari kita awali pembelajaran dengan mengamati tayangan video berikut ini. Coba, adakah yang tahu video ini ada di daerah mana ya? Tayangan video ini ada di lingkungan pedesaan. Bagaimana ya keadaan lingkungan di desa? Tentu saja udaranya sangat bersih. Coba kita bandingkan ya dengan tayangan berikutnya. Bagaimana tayangan video ini? Ada yang tahu nggak di mana? Bagus. Tayangan video ini tentu saja ada di lingkungan kota. Apakah udaranya bersih? Tentu saja sangat kotor karena lingkungan udaranya dicemari oleh polusi udara yang diakibatkan oleh asap pabrik. Menurut kalian, tayangan video mana ya yang memiliki udara yang bersih? Iya, tentu saja di lingkungan pedesaan. Bagaimana cara kita memelihara lingkungan agar udara tetap bersih? Terus, kenapa ya kita harus menjaga lingkungan? Karena kita sebagai makhluk hidup memerlukan
udara yang bersih untuk bernapas. Bagaimana cara kita bernapas? Manusia bernapas untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tanpa oksigen, kita tidak mendapatkan energi untuk melaksanakan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa saja organ pernapasan manusia? Ya, benar. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Selain menghirup udara melalui hidung, sebenarnya kita juga bisa menghirup udara melalui mulut. Tapi sebaiknya kita bernapas melalui hidung saja ya, karena di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu hidung. Selaput lendir berfungsi untuk menjaga kelembaban udara di rongga hidung, sedangkan bulu hidung berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Oleh sebab itu, udara yang masuk akan tetap dalam keadaan bersih. Organ pernapasan yang kedua adalah tenggorokan. Setelah masuk ke hidung, udara atau oksigen masuk ke bagian tenggorokan yang terdiri dari faring, laring, trakea, dan bronkus. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan untuk pernapasan dan saluran kerongkongan untuk pencernaan. Fungsinya dalam proses pernapasan hanya sebagai tempat lewatnya udara menuju ke laring. Setelah melewati faring, udara akan masuk ke dalam laring. Laring merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara yang dikenal sebagai pita suara. Dalam pernapasan, laring berfungsi untuk menerima udara dari faring diteruskan ke dalam trakea dan mencegah makanan serta minuman masuk ke dalam. Trakea terletak di depan kerongkongan atau saluran makanan. Trakea tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Fungsinya yaitu untuk mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Ternyata trakea juga memiliki dua cabang menuju paru-paru loh. Tentu saja menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang sering kita sebut sebagai bronkus. Fungsi bronkus yaitu sebagai tempat penyalur udara untuk dibawa masuk ke dalam paru-paru. Organ pernapasan yang ketiga, paru-paru. Dari bronkus, udara disalurkan ke paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru manusia ada sepasang, yaitu paru-paru sebelah kanan dan kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleural. Cabang-cabang bronkus di dalam paru-paru disebut bronkiolus. Bronkiolus memiliki cabang sesuai gelambir pada paru-paru kiri dan kanan. Kemudian, setiap ujung atau pangkal bronkiolus terdapat kantong berdinding tipis yang kita sebut sebagai alveolus. Fungsi alveolus, apakah ada yang tahu? Iya, alveolus itu sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Coba sekarang apakah ada yang tahu bagaimana cara manusia bernapas? Pintar sekali. Manusia bernapas itu diawali dengan masuknya udara, yaitu oksigen, ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke bagian tenggorokan, mulai dari bagian faring, laring, trakea, dan bronkus. Setelah itu, oksigen disalurkan menuju
menuju paru-paru loh melalui bronkiolus dan mengalami pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Di dalam alveolus, oksigen diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah yang ada di dalam tubuh akan dikeluarkan saat manusia menghembuskan nafas. Manusia tidak dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bernapas. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Contohnya adalah mengatur pernapasan saat kita menyanyikan sebuah lagu, sehingga lagu tersebut dapat kita nyanyikan dengan nada yang tepat loh. Salah satu tangga nada lagu dalam seni musik adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang yang tersusun atas nada-nada pokok dari suatu sistem nada. Sebuah tangga nada disusun dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktav. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Salah satu jenis tangga nada adalah tangga nada diatonis. Tangga nada mayor merupakan tangga nada diatonis yang tersusun oleh 8 not. Tangga nada diatonis disebut sebagai tangga nada mutlak. Kemudian, adakah yang tahu ciri-ciri tangga nada diatonis mayor apa ya? Bagus, ciri yang pertama yaitu bersifat riang dan gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya itu diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Dan yang terakhir, cirinya adalah mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Itulah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor adalah Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, dan masih banyak yang lainnya. Setelah mengetahui apa itu tangga nada diatonis mayor, coba kamu praktekkan bersama teman-teman di kelas untuk menyanyi bersama lagu Hari Merdeka. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menonton video. Coba Ibu menanya, tadi tentang apa ya videonya? Pernapasan manusia. Yang dibahas tentang pernapasannya apa aja? Hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, yang ketiga kalian sebutkan tadi itu disebutnya adalah organ pernapasan manusia. Nah, sekarang di dalam hidung ada apa saja? Ada bulu dan lendir. Bulunya bulu apa? Bulu hidung ya. Terus ada lendir. Kemudian di tenggorokan ada apa saja? Bronkiolus, alveolus. Ya, itu adalah bagian-bagian yang ada di ketiga organ tubuh kita yang berfungsi untuk pernapasan. Kemudian manfaat dari bernapas itu adalah kita bisa melangsungkan hidup ya, melaksanakan semua kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian kita juga bisa mengatur napas sesuai dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Contohnya apa? Ketika kita bernyanyi, kita bisa mengatur napas kita, ada cepat, ada lambat, sesuaikan dengan nyanyian yang kita nyanyikan. Dalam sebuah nyanyian lagu itu banyak sekali jenisnya, karena dalam menyanyikan lagu kita memerlukan tangga nada. Tangga nada itu
pada tangga nada diatonis mayor. Bagus ya, artinya kalian bisa menyimak videonya dengan baik. Sekarang kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu mengisi LKPD. Bisa diambil kelompok 1, kelompok 2, mana ketua kelompoknya? Kelompok 3, kelompok 4 terakhir. Ya. Nah, ya. Silakan dilihat LKPD-nya. Isi nama kelompok dan nama anggotanya. Kemudian kalian perhatikan setiap perintah yang ada di LKPD. Coba dilihat. Perintah yang pertama, kalian disuruh apa? Menonton atau melihat video. Kalian apakah sudah menonton video semuanya? Sudah. Oke, lanjut ke tahap berikutnya atau nomor perintah berikutnya, yaitu menganalisis hasil video. Tadi kita sudah ya menganalisisnya dengan melakukan tanya jawab. Lanjut ke poin nomor 3, yaitu melakukan percobaan. Melakukan percobaan apa? Sistem pernapasan yang menggunakan atau memanfaatkan air kapur. Silakan lakukan sesuai dengan perintah atau petunjuk yang ada di LKPD. Jika sudah selesai, silakan salin dan pindahkan ke LKPD yang online menggunakan live worksheet. Linknya Ibu berikan di grup WA. Ya, coba dilihat. Setelah melakukan percobaan, harus melakukan apa lagi? Apa? Membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia menggunakan aplikasi apa? Canva. Ya, silakan dibuka kembali HP-nya. Aplikasi Canva-nya boleh dibuka. Kemudian setelah membuat bagan, mari kita presentasikan ya hasil dari percobaan dan membuat bagan organ pernapasan. Kita mulai kelompok 2. Ada siapa saja kelompoknya? Sandy, Moza, Mulan, Oke, Rizky ya. Kemudian sudah nonton? Mulan.
Sudah. Dan terus sudah melakukan percobaan? Sudah. Coba hasilnya mana? Tunjukkan ke temannya. Nah, ini adalah hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok 2 ya. Percobaannya dan bahannya apa aja? Gelas, beras, rotan, air kapur. Ya. Terus satu lagi kaca atau cermin ya. Nah, sudah dilakukan percobaannya? Sudah. Bagaimana cara melakukan percobaannya? Ditiup. Apa yang ditiup? Air kapurnya ditiup. Awalnya air kapur itu seperti apa? Jernih. Setelah ditiup menjadi keruh. Di sini ada apa saja hasil percobaan dan simpulannya? Coba dijelaskan. Air kapur menjadi merupakan tanda dikeluarnya pernapasan, kemudian cermin menjadi basah. Iya. Kemudian menerima hembusan nafas merupakan tanda bahwa pernapasan juga dikeluarkan dari dalam tubuh saat manusia bernafas. Oke, di sini air kapur itu ditiup oleh kelompok 3, kemudian itu tandanya dikeluarkannya proses pernapasan. Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Kemudian ketika melakukan percobaan yang kedua yaitu cermin, itu cerminnya akan basah atau beruap air. Setelah itu tanda bahwa pernapasan. Ini bukan pernapasan, harusnya apa? Uap air itu dikeluarkan juga dari dalam tubuh. Kesimpulannya apa? Raka? Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa uap dan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh pada saat melakukan pernapasan. Bagaimana cara kerja ini yang organ pernapasan manusianya? Oke, benar. Apakah sudah membuat bagian ininya cara kerjanya? Udah di Canva ya. Coba dilihat di sini. Ini. Nah, ini ya. Di sini gambarnya semua terlihat ya, terlihat sekali jelas ya. Ada hidung, ada tenggorokan dan paru-paru, mirip dengan yang kelompok sebelumnya tampil ya. Tapi berbeda ukuran gambarnya. Artinya kelompok Samuel itu jelas membuat bagiannya sendiri. Oke, kasih tepuk tangan untuk Samuel. Ibu berikan penguatan mengenai pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia itu ada 3. Di dalamnya ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Di dalam hidung ada apa? Ada lendir, bulu hidung. Fungsi dari lendir itu apa? Membantu melembabkan rongga hidung. Kemudian fungsi dari bulu hidung itu apa? Menyaring kotoran yang masuk ketika kita menarik napas ya. Lanjut masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan ada apa? Ada faring, laring, trachea, dan bronkus. Kalau cabang yang menuju ke paru-paru dari tenggorokan ke paru-paru itu disebutnya cabang apa? Bronkiolus. Nah, sedangkan untuk bronkiolus itu adanya di mana? Sudah ada di bagian paru-paru. Kemudian di ujung atau di pangkal bronkiolus ada gelembung udara. Namanya apa? Alveolus. Fungsi dari alveolus itu apa? Sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Jadi ketika tadi kalian melakukan percobaan menggunakan air kapur, awalnya jernih, ditiup atau dihembuskan napas, itu berubah menjadi keruh. Itu bukti bahwa karbon dioksida itu keluar dari tubuh kita. Nah, selain itu kalian juga menghembuskan napas ke cermin. Cerminnya itu ada basah. Nah, basah itu adalah apa? Air ya. Uap air. Artinya ketika kita menarik napas kemudian menghembuskan napas, itu kita mengeluarkan 1 gas karbon dioksida, kedua uap air. Ketika bernapas kita
sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Ya, contoh kegiatan yang bisa kita atur napasnya itu ketika kita bernyanyi. Kalau kita bernyanyi itu artinya kita perlu menggunakan tangga nada yang diiringi oleh musik ya. Musik itu ada tangga nada. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis mayor. Nah, cirinya dari tangga nada diatonis mayor itu apa? Yang pertama, bersifat riang, gembira. Kemudian yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, oke, diawali dan diakhiri dengan tangga nada do ya. Kemudian interval nadanya itu adalah satu satu sama satu satu sama. Coba sekarang kita praktekkan nyanyi bersama lagu Hari Merdeka ya, kita nyanyikan bersama. Bagaimana setelah kita nyanyi, apakah ciri-ciri tangga diatonis mayornya itu muncul? Ya, tadi terlihat kalian begitu semangat, begitu gembira ya. Kemudian tangga nadanya pun nadanya diawali dan diakhiri dengan do sama dengan c. Intervalnya juga sama ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya, coba Ibu mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Percobaan. Kita belajar tangga nada mayor yang dibuktikan atau dipraktekkan dengan nyanyi bersama lagu Hari Merdeka. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. Hati-hati mengerjakannya. Dan sekarang dipimpin oleh Raka. Raka belum pernah ada salah menjawabnya. Masih terus benar semua. Raka. Disusul oleh Nail. Apakah Eko bisa disusul oleh Zaskia? Mereka ketiga diraih oleh Zaskia. Mereka kedua dan yang pertama diraih oleh Raka. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat, pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2, subtema pertama, kemudian pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran alhamdulillah sudah selesai. Ibu
mengucapkan terima kasih